Nama saya Gama Dewa Putra, mahasiswa Universitas Islam Bandung, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas yang melakukan praktik pungutan liar dihubungkan dengan Kode Etik Polri dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya mulai dari latar belakang. Razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor oleh polisi lalu lintas sering sekali dijumpai di jalan raya guna menertibkan dan menjaga keamanan lalu lintas dan jalan raya. Namun, citra polisi di mata masyarakat Indonesia tidak terlalu baik. Hal tersebut muncul dikarenakan adanya beberapa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Salah satu perilaku menyimpang tersebut adalah pungutan liar atau praktik pungutan liar atau pungutan tidak sah yang memanfaatkan razia lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas. Dalam praktiknya hampir tidak pernah oknum polisi lalu lintas pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Kebanyakan kasus yang terjadi, oknum polisi hanya diberikan sanksi disiplin atau sanksi kode etik berdasarkan Kode Etik Polri. Padahal praktik pungutan liar ini jika dilihat lagi memenuhi unsur yang ada dalam pasal 12 huruf E tersebut. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik dua identifikasi masalah, yaitu satu, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik pungutan liar oleh oknum kepolisian menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jangto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, sanksi apa yang dijatuhkan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli berdasarkan Kode Etik Profesi Polri. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pungutan liar adalah merupakan tindakan oknum aparat yang menyalahi wewenang. Dalam pungutan liar tersebut, dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun pungutan liar ini memenuhi unsur pasal tersebut. Adapun unsur-unsurnya yaitu 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, jelas sekali bahwa pungli ini memenuhi hampir semua unsur tersebut. Unsur dalam pasal 12E itu. Ditambah lagi dalam pasal 12A yaitu ayat 2 khususnya menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta rupiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Dalam ayat 2 ini tidak dijelaskan berapa nominal minimal dari tindak pidana korupsi itu. Hanya disebutkan di bawah 5 juta. Berarti jika oknum anggota Polantas melakukan pungli atau korupsi 100.000 atau 200.000 seharusnya dapat ditindak berdasarkan pasal ini. Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan AKP Aminah, sulit untuk mengadili oknum anggota Polantas yang melakukan praktik pungutan liar dikarenakan sulitnya pembuktian dari praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas tersebut, ditambah perlu adanya saksi dan keterangan korban dari praktik pungutan liar itu sendiri. Ini menjadi masalah karena di sini yang berkontribusi dalam praktik pungutan liar ini bukanlah oknum anggota polisinya saja, mungkin juga adanya kontribusi dari masyarakat atau pelanggar lalu lintasnya itu sendiri. Kemudian sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli berdasarkan Kode Etik Profesi Polri. Kemudian sanksi Kode Etik Profesinya sendiri yaitu kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Profesi dan atau secara tertulis. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 minggu dan paling lama 1 bulan. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan atau PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Kesimpulan, penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi lintas yang melakukan praktik pungutan liar ini
dengan sanksi pidana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih sulit dilakukan dan terrealisasikan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari sulitnya pembuktian dari praktik penggunaan liar hingga tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit. Kedua, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap oknum anggota Polantas yang melakukan praktik pungutan liar yaitu mulai dari dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda hingga PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Saran, seharusnya pemerintah lebih tegas lagi menangani pungutan liar ini dengan membentuk peraturan atau undang-undang atau merumuskan kembali suatu undang-undang dan dijadikan sebagai dasar pembentukan undang-undang pungutan liar yang kemudian khusus mengatur mengenai pungutan liar, dari pungutan liar yang dilakukan oleh warga sipil hingga pegawai negeri dari berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga sektor lalu lintas ini. Kedua, seharusnya sanksi bagi oknum pelaku pungutan liar dari sektor lalu lintas ini lebih ditindak tegas berdasarkan kode etik profesi Polri, dengan minimal sanksi yang dikenakan adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, agar dapat juga menimbulkan efek jerak dan atau takut untuk melakukan pungli, di samping perlu adanya sanksi pidana yang mengatur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.